Halo, pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang permutasi objek yang identik. Ya, maksudnya di sini adalah permutasi di mana diantaranya itu ada beberapa objek yang identik gitu. Permutasi objek identik ini, identik di sini itu maksudnya adalah kalau bahasa Inggrisnya itu indistinguishable. Jadi tidak dapat dibedakan gitu. Nah, saya tidak tahu mungkin kalau ada istilah yang lain yang lebih pas nanti silahkan di komentari aja. Nah, jadi masalahnya itu adalah begini. Jadi katakanlah ada K tipe objek, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe K. Kemudian masing-masing tipe itu ada tipe pertama itu ada N1 objek, tipe kedua ada N2 objek, tipe ketiga ada N3 objek, tipe ke ada NK objek. Nah, masing-masing tipe inilah yang dimaksud dengan identik. Jadi ini identik, ada N1 objek yang identik, ada N2 objek yang identik, N3 objek yang identik, sampai NK objek yang identik. Dimana nanti totalnya ini adalah N objek. Nah, berapa banyak permutasi yang mungkin dari N objek di atas kalau dia ada yang identik seperti ini. Nah, itu masalahnya. Kita lihat contoh biar lebih jelas. Tanya begini, misalkan contoh perhitungannya begini, berapa banyak kata berbeda yang dapat dibuat dengan mengubah-ubah urutan huruf dari kata sukses, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, memang ini bukan permutasi yang berulang, tidak ya, karena kalau permutasi yang berulang itu kan unsur yang berulangnya bisa tak terbatas gitu, atau bisa sebanyak hurufnya, banyak total banyaknya huruf dalam kata ini. Nah, kalau di sini terbatas ya. Jadi kalau kita lihat S-nya cuma ada 3, U-nya ada 1, C-nya ada 2, E-nya ada 1. Nah, di sini ada unsur yang identik, yaitu S-nya identik, ada 3 yang identik, kemudian C-nya ada 2 yang identik. Nah, kalau kasusnya seperti ini, cara menyelesaikannya itu adalah pertama kita pilih dulu 3 ini ditempatkan di mana saja. Kan ini kan kalau dilihat ini totalnya 7 huruf. Nah, jadi seperti kita menempatkan 7 objek gitu ya di dalam 7 kotak ini kan. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita bisa memilih 3 posisi di antara yang ada di sini untuk menempatkan huruf S. Nah, sehingga kalau kita memilih 3 posisi dari 7, maka itu adalah 7 kombinasi 3 ini. Ini untuk menempatkan huruf S. Kemudian sisanya kan sudah kita tempatkan 3, sisa ada 4 posisi. Nah, dari 4 posisi itu kita pilih 1 posisi di antara 4 untuk menempatkan huruf U. Jadi yang ini 4 dari 1, kita memilih 1 dari 4 untuk menempatkan huruf U. Kemudian setelah kita menempatkan huruf U, masih ada 3 posisi yang kosong. 3 posisi yang kosong itu kita pilih 2 di antaranya untuk menempatkan C. Kemudian sisanya 1 kita memilih untuk menempatkan huruf E di sini. Nah, dengan menggunakan prinsip perkalian, karena ini kan menempatkan S dan menempatkan U dan menempatkan C, menempatkan E, maka ini kita kalikan semua. Nah, kalau kita hitung, coba perhatikan yang ini akan dihilangkan oleh yang ini, kemudian yang ini akan dihilangkan oleh yang ini, kemudian yang ini akan dihilangkan oleh yang ini, sehingga yang tersisa adalah yang bawah. Nah, jadinya rumusnya 7 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Kalau kita lihat 3 ini adalah banyaknya huruf S, 1 di sini adalah banyaknya huruf U, 2 di sini adalah banyaknya huruf C, dan 1 di sini adalah banyaknya huruf E. Nah, kalau dihitung ya silakan, dan di total ini 7 yang bawah ya. Angkanya 7 tapi perkaliannya tidak 7. Oke, begitu solusinya. Nah, kalau secara umum bagaimana? Ya, caranya serupa ya. Jadi kita punya, katakanlah ini ada N1 objek yang serupa tipe 1, N2 objek yang serupa yang tipe 2, dan seterusnya, di mana totalnya ada sebanyak N. Maka cara kita mempermutasikan N objek ini adalah dapat dilakukan dengan cara pertama, ini sama dengan menempatkan N objek ke dalam N kotak gitu ya. Jadi pertama kita pilih
N1 posisi di dalam N kotak ini untuk ditempati oleh objek tipe 1. Nah, itu sama dengan memilih kombinasi dari N dengan N1. Kemudian sisanya N min N1 posisi itu kita pilih lagi sebanyak N2 posisi untuk menempati yang N min N1 posisi. Begitu lagi yang sisa N min N1 min N2 kita memilih N3 diantaranya untuk ditempati oleh objek yang ketiga. Dan seterusnya. Nah, kalau kita menghitung ini nanti akan ada yang saling menghilangkan seperti kasus di sini, sehingga yang tersisa itu adalah cuma yang biru-biru ini. Sehingga dia banyaknya permutasinya itu adalah N faktorial per N1 faktorial kali N2 faktorial sampai NK faktorial. Nah, jadi seperti itu. Ya, bisa dicoba kalau mau bisa dibuktikan ya. Nah, kita ambil contoh lain. Misalkan si A ini memiliki 3 mangga, kemudian 2 pepaya dan 2 buah kiwi. Nah, si A berencana memakan 1 buah 1 hari. Dari dalam 1 hari itu dia cuma makan 1 buah. Nah, jadi berapa banyak cara memakan buah berbeda yang mungkin apabila yang diperhatikan hanya jenis buahnya. Jadi maksudnya itu adalah tidak dibedakan, misalkan 3 mangga ini ada mangga 1, mangga 2, mangga 3 yang berbeda, tidak dianggap mangga yang sama. Tapi ada 3. Begitu juga pepayanya tidak dibedakan, ada 2 pepaya yang sama, 2 kiwi yang sama, seperti itu. Nah, kalau begini, ini kan serupa dengan permutasi. Kita mempermutasikan ada 3 tipe objek, di mana masing-masing objek satunya ada 3 yang identik, 2 yang identik, dan 2 yang identik, tipe masing-masing tipe. Nah, ini kan sama dengan mengatur urutan yang ini kan. Jadi ini kan sama seperti misalkan dalam ini total kan ada 7 hari ini. Nah, di dalam 7 hari itu di hari berapa saja, di hari yang mana saja kita akan memakan mangga. Maka itu akan kita dapat C73 kan. Nah, kemudian sisa 4 hari itu di hari apa saja kita akan makan pepaya, ya udah di C42. Kemudian di sisa 2 hari yang lainnya yaitu kita mau memakan kiwi ya, seperti itu. Nah, sehingga solusinya adalah menggunakan persamaan ini ya, didapatlah ini. Nah, seperti itu. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.